Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali berziarah ke makam para aulia di kawasan Ponorogo. Tapi sebelum lanjut saya ingatkan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Samudra Fandi agar kalau saya upload video baru Anda dapat menonton pertama kali. Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Pada pertemuan ini saya akan mengunjungi situs peninggalan Mataram kuno di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo yang bernama Situs Sirah Keteng. Di Kabupaten Ponorogo banyak dijumpai peninggalan masa Mataram kuno sampai masa Kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah Situs Sirah Keteng. Setidaknya ada 3 versi cerita tentang Situs Sirah Keteng. Versi Ki Hajar Wilis melawan Prabu Boko dari Mataram kuno hampir mirip dengan cerita Kanjeng Panembahan Bathara Gatong melawan Ki Ageng Kutu Suryo Ngalam. Ini bisa dilihat di Situs Sirah Keteng terdapat sebuah arca patung kepala buta atau raksasa. Warga sekitar mempercayai bahwa arca tersebut adalah kepala Prabu Boko dan sebuah beji atau kolam. Dikisahkan Prabu Boko mempunyai seorang istri dari bangsa jin yang bernama Mamangsari. Prabu Boko adalah raja yang berkuasa di kerajaan Mataram kuno dan Mamangsari berkuasa di Alas Ketonggo. Dalam waktu tertentu Mamangsari meminta wadal atau tumbal seorang gadis. Maka Prabu Boko mencari gadis di kerajaan Jenggala. Melihat perbuatan Prabu Boko, maka Raja Jenggala mengutus Ki Hajar Bambang Prono dari Gunung Wilis, yang kemudian disebut Ki Hajar Wilis. Ki Hajar Wilis turun tangan untuk mencegah perbuatan Raja Prabu Boko. Terjadilah pertempuran antara keduanya. Kedua orang sakti ini bertarung sampai berhari-hari, sampai akhirnya Prabu Boko kewalahan dan berlari ke arah selatan. Sampai suatu saat Prabu Boko meloncati pagar dan telapak kakinya membekas di tanah. Tempat tersebut sekarang menjadi Desa Pager, Kecamatan Bungkal, dan bekas telapak kaki Prabu Boko sekarang menjadi beji yang bernama Sendang Bulus. Kemudian Prabu Boko berlari ke timur sampai di wilayah yang ada banyak pohon beringin, dan saat itu waktu matahari tenggelam atau dalam bahasa Jawa surup. Maka wilayah tersebut diberi nama Ringin Surup dan sekarang menjadi wilayah Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal. Perkelahian diteruskan sampai ke arah timur, sampai suatu ketika Prabu Boko memakan daun beringin muda. Maka tempat tersebut sekarang bernama Wringin Anom, Kecamatan Sambit. Dan pada akhirnya kepala Prabu Boko berhasil dipenggal oleh Ki Hajar Wilis di Desa Bedingin. Ki Hajar Wilis memisahkan kepala dan gembung atau badan Prabu Boko. Gembung Prabu Boko dikubur di sawah Mbah Endul. Lokasinya tidak jauh dari beji atau Situs Sirah Keteng. Sementara kepalanya menurut rencana akan dikubur di Gunung Lawu. Namun karena abdi Ki Hajar Wilis yang bernama Nggoto tertidur sampai pagi, akhirnya kepala Prabu Boko dikubur di Gunung Sampung. Versi lain menceritakan tentang pertempuran Kanjeng Panembahan Bathara Gatong Ponorogo melawan Ki Ageng Kutu Suryo Ngalam. Pertempuran keduanya sampai wilayah Desa Bedingin, dan tepatnya di Beji Sirah Keteng, kepala Ki Ageng Kutu Suryo Ngalam dipenggal dan kepalanya gemblundung atau tergelincir ke arah beji dan berbau amis atau bahasa Jawanya leteng.
maka tempat tersebut diberi nama Sirah Keteng. Namun keajaiban terjadi pada tubuh Ki Ageng Kudu Suryo Ngalam. Tubuhnya bisa berlari tanpa kepala sampai ke wilayah Gunung Biloko, sekarang masuk wilayah Desa Tatung, Kecamatan Balong. Situs Sirah Keteng adalah kompleks pemandian putra-putri bangsawan Kerajaan Jenggala. Arca Kalamakara atau arca kepala yang diyakini sebuah arca penanda masuk sebuah candi. Beji Sirah Keteng saat ini dialihfungsikan menjadi tempat pemancingan bagi warga sekitar. Dan di sebelah selatan dari Beji Sirah Keteng dibangun sebuah kolam renang, akan tetapi saat ini sudah tidak digunakan. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.